الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sedang jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Al-Qur'an dan Siyam adalah kelak di hari akhir akan memberikan syafaat kepada pelakunya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan puasa memberikan syafaat untuk orang yang melakukannya pada hari kiamat. Berkatalah puasa, "Ya Rabb, dahulu di dunia aku telah mencegah ia dari makan, mencegah ia dari minum, dan mencegah dari syahwatnya. Maka berikanlah syafaat bagiku untuknya." Dan begitu juga Al-Quran akan berkata, "Ya Rabb, aku telah mencegah ia tidur di waktu malam untuk membaca Al-Quran dan di dalam salat malamnya. Maka berikanlah syafaat bagiku untuknya." Subhanallah, kaum muslimin, sebuah keutamaan yang besar, sebuah keutamaan yang agung ketika kita melaksanakan saum dan membaca Al-Quran. Ini kita berada di bulan Ramadan yang kita berada dan tersisa hanya beberapa hari lagi. Maka kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berpuasa dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya puasa itu adalah bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, akan tetapi menahan anggota kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk lebih banyak fokus dengan Al-Quran dan mentadabburinya, sehingga pada waktu itu kita bisa meraih malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin, maka sungguh bahagialah orang-orang yang Allah jadikan beramal saleh di malam itu, dan sungguh celakalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Kaum muslimin, sedang jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tinggal hitung beberapa hari lagi. Kita berusaha tidak menyia-nyiakannya, karena sesungguhnya kita khawatir apabila ternyata amalan soleh yang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan soleh kita, susah payah kita, sujud kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Maka oleh sebab itu di akhir bulan Ramadan, mari kita bersungguh-sungguh untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di awal-awal dahulu kita bersungguh-sungguh, begitu juga hendaknya di akhir Ramadan ini. Lihatlah kuda
ketika semakin mendekati garis finish, maka ia semakin cepat, maka ia semakin kencang, semakin ia mengeluarkan daya dan upayanya untuk bisa memenangkan perlombaan. Demikian pula kita di bulan Ramadan ini, semakin mendekati garis finish, maka kita semakin mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang kita khawatirkan apabila keluar dari bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfara lah." Kata Nabi, celakalah seorang hamba yang ia mendapatkan bulan Ramadan, ternyata ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akibat dia meremehkan amalan soleh, dia meremehkan amalan soleh di bulan Ramadan. Kaum muslimin, seorang mukmin tentunya di bulan Ramadan ini adalah merupakan kesempatan emas untuk meraih pahala, untuk beramal soleh, karena ia tahu bahwasanya ajalnya terbatas. Dia belum tentu sampai ajalnya kepada Ramadan berikutnya. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir baginya. Maka orang yang sadar bahwasanya ia tidak tahu ajalnya kapan menjemputnya, maka seharusnya dia memperbanyak amal soleh. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini semoga tidak Ramadan terakhir bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk beramal soleh, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang mukmin, saudaraku. Keinginan terbesar bagi seorang mukmin adalah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya apabila Allah mengampuni seorang hamba, maka itu adalah merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Ketahuilah, di bulan Ramadan Allah sangat dermawan kepada hambanya. Di bulan Ramadan setiap malam Allah membebaskan, memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmizi, "Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullal lailah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Kita berharap kita termasuk hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Karena itu adalah merupakan kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dimasukkan ke surga dan dibebaskan dari api neraka, sungguh ia telah menang, sungguh ia telah sukses. Kaum muslimin, itulah hakikat kesuksesan dan kemenangan. Saudaraku, benar kita sekarang bisa beramal soleh, akan tetapi akankah kita bisa terus istiqomah sampai ajal menjemput kita? Kita tidak tahu. Maka kita sekarang bersungguh-sungguh supaya amalan soleh ini menjadi kebiasaan bagi kita, menjadi kebiasaan kita sampai kita tua, supaya amalan soleh kita menjadi sebuah perkara yang menjadi adat istiadat bagi kita, sehingga kita pun diwafatkan di atas amalan soleh. Syekh Shalih Utsaimin berkata, biasanya seseorang itu meninggal di atas kebiasaannya. Jika tidak membiasakan berbuat baik dan beramal soleh, maka kita akan membiasakan berbuat keburukan, atau setidaknya kita terbiasa dengan hal yang sia-sia. Sementara tanda baiknya keislaman seorang mukmin adalah ia meninggalkan perkara yang sia-sia. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Tanda baiknya Islam seorang ialah ia meninggalkan perkara yang sia-sia. Makanya saudaraku, beberapa hari ini kita maksimalkan, kita berusaha untuk tinggalkan hal yang sia-sia. Kita maksimalkan dengan beramal soleh, membaca Al-Quran, bersedekah, demikian pula dengan kebaikan yang lainnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih,
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kaum muslimin, sesungguhnya kesungguhan kita tergantung kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung apa yang kita harapkan dari kita. Ketika harapan terbesar dari hati kita adalah kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, ya, ketika harapan terbesar di hati kita adalah kehidupan akhirat yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah akan terlihat ia akan bersungguh-sungguh. Tetapi ketika di hatinya yang terbesar adalah harapan dunia, kehidupan dunia dan kesenangannya, maka ia tidak akan bersungguh-sungguh mencari kehidupan akhirat. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai dijadikan dunia sebagai harapan yang terbesar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mabalagha ilmina." Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai harapan kami yang terbesar. Jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan ilmu kami. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, jangan sampai dunia itu harapan terbesar kita. Karena seseorang ketika harapan terbesarnya adalah dunia, maka dia akan lari dari kehidupan akhirat. Dia akan berpaling dari beramal soleh. Ia akan malas-malasan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yang ia pikirkan bagaimana meraih kehidupan dunia. Tapi ketika di hatinya seorang hamba ingin terbesarnya, keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat, maka Allah akan berikan kekuatan untuk istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan. Semoga ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai ajal menjemput. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.